Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'an nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amin. Amwadu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah di malam yang ke-29. Terasa mboten? Ya krasa nggih. Krasa masa ora krasa. Krasa nganggo banget. Jadi kita berharap ibu bapak bahwa momentum Ramadan tahun ini mudah-mudahan dengan segala amal ibadah yang kita lakukan dan atas rahmat serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita masuk ke surganya Allah dengan selamat. Amin. Mengapa Bapak Ibu kita sangat berharap, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika Allah nanti memasukkan kita ke surganya Allah, kita dimasukkan dengan selamat. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika seseorang nanti akan ditentukan nasibnya sebagai penghuni surga atau penghuni neraka, maka akan melewati jembatan, akan melewati syirat. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan wa yutrabus syiratu, dibentangkan jembatan, dibentangkan syirat baina dhuhrai jahannam, di antara dua tepi neraka jahanam. Jadi tepi yang satu dengan tepi yang lain dibentangkan jembatan. Dikatakan Rasulullah, balaghani, telah sampai kepadaku annal jisra, bahwa sesungguhnya yang namanya jembatan itu adakun minasya'rati, lebih tipis daripada rambut. Rambut kita yang sudah tipis itu masih lebih tipis jembatan yang terbentang di atas neraka itu. Wa ahadum minas saifi, dan lebih tajam daripada pedang. Pedang yang tajam masih lebih tajam lagi jembatan untuk melewati orang yang nantinya terbentang di atas neraka itu. Kemudian ada 3 golongan yang nanti akan melewati jembatan itu. Dikatakan golongan yang pertama adalah fayamurul mu'minun, maka akan melewati jembatan itu orang-orang yang beriman. Bagaimana proses perjalanan orang yang beriman ketika melewati jembatan itu? Katorfil ain, bagaikan sekejap mata. Artinya sak kedeping moto biar biar melek. Jadi dipejamkan gitu ya, matanya, maka kemudian sudah sampai ke tujuan, yakni ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Fanajid muslimun, maka inilah termasuk golongan yang diselamatkan oleh Allah.
Nah, jadi golongan yang pertama ini orang-orang mukmin, kita berharap kita nanti bagian dari golongan yang pertama ini masuk surganya bagaikan sekejap mata, secepat kilat ketika melewati jembatan, dan kemudian masuk ke surganya dengan selamat. Amin. Golongan yang kedua dikatakan wa mahdusun, yakni ada orang yang melewati jembatan itu dalam keadaan terkoyak. Terkoyak itu apa? Terkoyak itu sobek ya. Sobek itu kalau pakai baju, padahal nanti tidak pakai baju. Wah, tercabik-cabik, tersayat-sayat, tergores, terluka karena tajamnya jembatan tadi yang lebih tajam daripada pedang tadi. Tetapi meskipun terkoyak, tercabik, tergores, terluka, mursalun termasuk juga orang yang sampai ke surganya Allah. Jadi meskipun dengan drama, bahkan mungkin merangkak, tersayat, tercabik itu, tapi kemudian juga sampai di surganya Allah. Tapi ibarat balap motor itu, kalau yang pertama tadi itu langsung secepat sampai finish, lalu yang kedua ini harus dengan drama terluka, meskipun kemudian juga bisa sampai finish ke surganya Allah. Dan golongan yang ketiga wa magdusun fi nari jahannam, ada golongan yang ketiga ini kemudian yang terpeleset, yang masuk ke neraka jahanam. Naudzubillah. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ketiga ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kemudian ikhtiar kita, upaya kita, amal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa masuk ke surganya Allah dengan selamat? Dikatakan tadkhulul jannata bisalam, engkau bisa masuk surga dengan selamat. Itu syaratnya ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yakni afsus salam, yakni hendaknya kita senantiasa menyebarkan salam, menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan. Hadirnya kita dimanapun berada hendaknya memberi ketenangan, memberi kenyamanan. Jangan sampai orang lain justru tidak aman dengan hadirnya kita. Orang muslim dikatakan orang yang selamat dan bisa menyelamatkan orang lain dengan lisan dan tangannya. Orang lain merasa aman dengan ucapan dan perbuatannya. Maka mari kita berusaha untuk kemudian melatih diri kita, lisan kita jaga, perbuatan kita jaga, sehingga orang lain merasa aman, nyaman, tenang, damai ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kerja dan lain sebagainya. Dimanapun kita berada, kita membawa rahmat, membawa kedamaian dan ketenangan. Kemudian syarat yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa masuk surga dengan selamat, yakni wa'at'imu ta'am, yakni kita memberi makan orang yang kelaparan, orang yang membutuhkan. Kita dilatih selama bulan suci Ramadan sedekah takjil, sedekah untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Maka hal yang baik ini bisa kita lanjutkan, bisa kita teruskan ketika di luar bulan Ramadan. Kita berikan sedekah kita, empati kita, kepekaan sosial kita untuk kemudian berbagi, membantu, menolong orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga yang bisa menghantarkan kita masuk ke surganya Allah dengan selamat, yakni wasilul arham, yang menyambung silaturahim. Lebih-lebih yakni kepada kedua orang tua kita, keluarga kita, sanak kerabat kita, teman, dan tentunya kepada semua orang kita jalin silaturahim. Nah, nanti momentum Idul Fitri, momentum Lebaran
ini merupakan ajang bagi kita bagaimana kita menyambung silaturahim. Dan yang terakhir, yang keempat, hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa masuk surga dengan selamat, yakni washollu billail, kita laksanakan sholat malam, wan nasuniyam, di saat orang lain pada tertidur. Nah, kita di bulan Ramadan juga dilatih bisa bangun malam, bisa sahur, bisa tahajud, dan kita bisa memohon ampun di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur kita memohon ampun. Maka kebiasaan kita di bulan Ramadan ini bisa kita lanjutkan setelah Ramadan. Nanti kita bisa bangun malam, sholat malam, tahajud di saat mungkin sebagian orang kemudian masih tertidur dengan lelapnya. Mudah-mudahan ketika kita bisa menjalankan 4 hal tadi itu betul-betul nanti membawa kita menuju rahmat dan ridhonya Allah, bisa masuk surga dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.